Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Yang terhormat, Rektor dan Wakil Rektor, Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, Ketua dan anggota Komite Integritas Akademik, para dekan dan wakil dekan, para ketua lembaga, Ketua Unit Universitas Udayana, dekan dan wakil dekan, Ketua dan anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, para dosen, tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Udayana, para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, serta keluarga yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, dalam acara pengukuhan guru besar tetap di lingkungan Universitas Udayana yang di dalamnya termasuk pengukuhan saya sebagai guru besar tetap dalam ranting ilmu atau kepakaran di bidang polimer dan biomaterials pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Copolymer Amphiphilic sebagai sistem pengangkut obat atau drug delivery systems dalam terapi kanker atau tumor dengan metode photodynamic terapi. Hadirin yang saya muliakan, jumlah penderita kanker di seluruh dunia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh International Agency for Research on Cancer, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengestimasi terdapat 20 juta kasus kanker baru dan 9,7 juta kematian yang terjadi pada tahun 2022. Lebih dari 60% kasus baru dan sekitar 70% kematian akibat kanker di dunia setiap tahunnya terjadi di Afrika, Asia, dan Amerika Tengah dan Selatan. Di Indonesia sendiri pada tahun 2020 terjadi sebanyak 396.914 kasus baru dan 234.511 kasus kematian karena kanker. Kanker serviks dan kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tinggi. Hadirin yang saya muliakan, terapi photodynamic atau photodynamic terapi (PDT) merupakan sebuah metode baru untuk merusak atau membunuh sel-sel kanker atau tumor yang beberapa dekade belakangan ini telah digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan metode-metode tradisional seperti pembedahan, kemoterapi, dan radiasi. Metode ini telah digunakan dalam banyak klinik di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa karena selektivitasnya dalam merusak sel-sel kanker dan tumor tanpa merusak sel-sel normal dengan efek samping yang minimal. Perusakan sel dengan PDT ini dicapai melalui reaksi fotooksidatif selektif antara oksigen reaktif berenergi tinggi atau kita sebut dengan reaktif oksigen spesies ROS yang terlokalisasi di sekitar sel-sel tumor atau kanker dengan sel-sel kanker atau tumor yang menyebabkan kerusakan sel-sel tumor dan kanker melalui mekanisme apoptosis, nekrosis, maupun autofagik. ROS dihasilkan sebagai produk apabila sinar dengan dosis dan panjang gelombang tertentu dikenai pada photosensitizers sehingga mengubah oksigen triplet menjadi oksigen singlet yang berenergi tinggi. Jadi dalam metode ini diperlukan 3 komponen penting agar metode ini berhasil, yaitu sinar, oksigen, dan obat yang kita sebut photosensitizers. Hadirin yang saya muliakan, banyak photosensitizers yang sudah beredar di pasaran, terutama generasi kedua dan ketiga. Namun, kebanyakan generasi kedua dan ketiga ini masih bersifat sangat hidrofobik
dan menunjukkan selektivitas yang rendah terhadap sel kanker dan tumor. Sifat hidrofobik molekul-molekul photosensitizer ini merupakan kelemahan utama dari generasi kedua dan ketiga ini. Karena molekul-molekul photosensitizer ini mudah teragregasi dalam tubuh. Sehingga sangat diperlukan suatu sistem pembawa atau carrier atau vehicles yang dapat menghantarkan photosensitizers ke sisi yang diinginkan di mana tumor dan kanker berada di dalam tubuh. Selain deliverability yang rendah dari photosensitizer generasi kedua dan ketiga ini, akumulasi dan selektivitas terhadap sel tumor dan kanker juga masih belum cukup dalam beberapa aplikasinya. Hadirin yang saya muliakan, sampai saat ini penelitian untuk memperoleh sistem pembawa atau carriers yang ideal untuk photosensitizers generasi kedua dan generasi ketiga masih berlangsung, di mana sistem pembawa yang ideal harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Harus mudah mengalami biodegradasi, mempunyai ukuran yang sangat kecil, dengan kapasitas loading yang tinggi, tingkat toksik yang rendah, tidak menyebabkan efek samping, dapat beredar dengan waktu yang cukup lama di dalam darah dan dalam tubuh setelah diberikan. Kecenderungan agregasi yang rendah dan harus mampu terakumulasi secara selektif di area yang diinginkan tanpa terakumulasi pada sel yang bukan target. Untuk itu, kami membuat nanomicelle dari copolymer amphiphilic sebagai sistem pengangkut obat atau photosensitizers dengan cara mencakokkan atau grafting on polilaktid pada kitosan dengan mengatur panjang rantai polilaktid sehingga diperoleh ukuran nanomicelle yang diinginkan dan sesuai seperti ditunjukkan pada skema 2. Hadirin yang saya muliakan, karakteristik dari micelle yang kami buat ditabulasi di tabel 2, beberapa poin penting adalah sebagai berikut. Diperoleh micelle berukuran nanometer, sehingga kita sebut nanomicelles, dengan keseragaman yang tinggi atau monodisperse, dan nilai critical mass concentration CMC yang rendah. Ukuran yang sangat kecil memampukan sistem tersebut menjadi sangat stabil dan akumulasi yang tinggi di bagian-bagian tubuh yang terkena kanker atau tumor melalui Enhanced Permeation and Retention (ERP). Potensial di permukaan nanomicelle atau zeta potensial bernilai positif, sehingga sangat menguntungkan dalam aplikasi pada metode fotodinamik terapi karena nanomicelle dapat berinteraksi dengan biomolekul yang bermuatan negatif seperti sel, DNA, dan protein. Kapasitas loading yang tinggi, efisiensi enkapsulasi yang tinggi dengan baik, dengan nilai nanomicelle berturut-turut sebesar 195,69 mg per gram dengan efisiensi 97,80%, dapat menjamin efikasi dari obat photopurpurin 9 sebagai photosensitizers dengan metode fotodinamik terapi ini. Hadirin yang saya muliakan, terkait keamanan dari sistem pengangkut obat ini telah diuji dengan yang diisi dengan photopurpurin 9. Kami juga evaluasi dengan menggunakan sel kanker payudara MCF7 dalam kondisi tanpa sinar. Biocompatibility dari nanomicelle ini sangat baik, bahkan pada konsentrasi nanomicelle yang tinggi. Sifat non-toksik dari nanomicelle ini juga menunjukkan bahwa kitosan sebagai hidrofilik yang berinteraksi dengan sel mempunyai sifat yang biokompatibel. Hadirin yang saya muliakan, sebagai kesimpulan dari studi ini, maka kami dapat simpulkan bahwa pembuatan sistem pengangkut obat photosensitizers yang ukurannya dapat diatur dengan mudah dengan metode yang sederhana sekaligus bersifat biokompatibel sudah berhasil kami lakukan. Amphiphilic copolymer yang disintesis dari bahan kitosan dan polilaktid sangat ideal digunakan sebagai sistem pengangkut photosensitizers pada metode fotodinamik terapi. Sebelum menutup orasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi di dalam
perjalanan akademik saya sehingga tercapainya jenjang akademik sebagai guru besar ini. Kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah memberikan jabatan guru besar dalam bidang polimer dan biomaterial. Demikian juga untuk beasiswa yang diberikan kepada saya menempuh pendidikan tingkat doktoral di The University of Tokyo melalui skema beasiswa Mombuku Kakusho. Kepada Bapak Rektor beserta jajaran, kepada Senat Universitas Udayana beserta anggota Senat, kepada Biro dan Lembaga beserta staf pegawai di Universitas Udayana, kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Universitas Udayana yang memberikan kesempatan serta membiayai penelitian ini. Kepada Ibu Dekan FMIPA beserta sejaran, Ketua Senat FMIPA beserta anggota, Ketua Unit, Ketua Tata Usaha dan Kepala Sub Tata Usaha beserta staf pegawai di FMIPA atas dukungan dan bantuannya selama ini. Kepada Ibu Dr. Widayanti Ubowo, Profesor Dr. Endang Asijati dari Program Studi Kimia Universitas Indonesia sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dan tesis. Terima kasih banyak untuk ilmu dan kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister dengan baik. Kepada sensei saya Profesor Dr. Katsuhiko Ishihara, Asisten Profesor Dr. Madoka Takai, Dr. Tomohiro Kono sebagai supervisor saya selama melakukan program pendidikan doktoral di Department of Materials Engineering, School of Engineering, University of Tokyo. Terima kasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Kepada kolega di Laboratorium Kimia Fisik, Prodi Kimia FIPA UNUD, terima kasih untuk kerjasama dan kesediaan untuk berdiskusi. Kepada orang tua tercinta, ayah saya Guru M. Opujenita Sibarani, almarhum, dan ibu saya D. Hutapea, yang memberikan cinta yang tulus, senantiasa mendidik dan menyertai perjalanan hidup saya dengan doa yang tidak pernah putus, sehingga saya dimampukan untuk mendapatkan pencapaian ini. Kepada seluruh poparan Opujenita Sibarani, dan terima kasih atas dukungan, semangat, dan juga mendoakan saya selama ini, sehingga saya sampai pada kesempatan ini. Kepada mertua Ignatius Anwar Iskandar almarhum, ibu mertua Dr. Anda Dorothea Sri Sudarjati, Abang Ipar, Kakak Ipar, keponakan-keponakan juga mendoakan saya selama ini sehingga saya dimampukan untuk mendapatkan jabatan kehormatan ini. Kepada istri saya, Emma Nur Suhendia, dan anak saya Samuel Parningotan Sibarani, yang menjadi penyemangat saya dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, yang juga terus mendoakan saya dalam setiap proses untuk mendapatkan jabatan kehormatan ini. Seluruh tamu undangan yang saya kasih, terima kasih atas dukungan dan doa pada saya. Biarlah kemuliaan dan pujian hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Tritunggal yang memberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan, dan kelayakan, serta kepercayaan untuk menyandang jabatan kehormatan ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian orasi ilmiah ini terdapat kekeliruan dalam tutur kata dan tindakan. Mauliate, terima kasih. Matur suksma. Arigatou gozaimasu. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu.